Halo, apa kabar semua? Selamat datang di channel Om Burhan. Om harap yang nonton di channel ini masih pada sehat dan waras ya. Pernah nggak sih ya kalian merasa menyesal hingga ingin mengubah masa lalu agar keadaan masa kini menjadi lebih baik? Ya, mungkin hal ini kerap dialami oleh semua orang. Tapi mau bagaimana lagi jika nasi telah menjadi bubur, masa lalu tidak bisa diubah. Dan hanya kita bisa jadikan pelajaran agar menjadi manusia yang lebih baik lagi. Well, skenario ini kurang lebih akan tergambar pada sebuah film Korea berjudul The Call yang dirilis pada tahun 2020 dan merupakan adaptasi dari film The Color yang dirilis pada tahun 2011. Singkatnya, film ini berkisah tentang dua gadis cantik yang hidup di tahun berbeda, namun dapat berkomunikasi dengan menggunakan sebuah telepon tua. Awalnya mereka berdua berteman baik, namun lama-kelamaan sosok gadis dari masa lalu ini berubah menjadi sebuah ancaman. Kenapa bisa begitu? Ya udah, Om coba ceritain ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa tetap subscribe dan tonton video ini sampai habis. Time story. Are you sitting comfortably? Then I'll begin. Film dimulai dengan memperkenalkan seorang gadis cantik bernama Kim Seo-yeon yang diperankan oleh Park Shin-hye. Gadis cantik ini sedang berada di dalam mobil bersama pamannya, yakni Sung-ho. Dia pun meminjam telepon sang paman untuk menghubungi ponselnya yang hilang di kereta setelah menjenguk ibunya yang sakit. Sang paman pun menawarkan untuk membawa ponselnya. Namun Seo-yeon menolak karena dia memiliki telepon di rumahnya. Gak lama dia pun sampai di rumah yang tampak sudah lama terbengkalai. Terlihat kalau semua barang nampak berdebu dan kotor akibat ditinggalkan. Dan setelah mencari, dia pun menemukan telepon yang dimaksud, kemudian mengetesnya, di mana telepon itu masih dapat berfungsi dengan baik. Dia pun langsung mencoba untuk menelpon ponselnya lagi, dan kali ini ada yang menjawab. Namun telepon itu terputus ketika dia diminta imbalan oleh orang yang menemukan ponselnya. Tapi Seo-yeon tidak kehabisan akal dan mencari lokasi ponsel itu melalui internet. Tapi tiba-tiba telepon rumahnya berdering. Awalnya dia kira itu berasal dari orang yang menemukan ponselnya. Namun ternyata malah tersambung kepada orang lain yang berbicara tentang kondisi ibunya yang kurang waras. Keesokan hari, dokter mengabarkan jika ibu Seo-yeon harus segera dioperasi di rumah sakit yang lebih baik karena kondisinya sangat parah. Kemudian sang ibu berbicara tentang bantuan dana yang diberi oleh Yong-mi, yakni temannya yang bekerja di perusahaan asuransi. Sebab ya gaji Seo-yeon yang bekerja sebagai seorang kasir tidaklah cukup untuk membayar biaya pengobatan. Serta membahas tentang pemakaman sebab sang ibu ingin dikubur satu liang atau di samping sang suami. Namun saat mendengar hal ini, Seo-yeon malah menjadi kesal bahkan bilang kalau ibunya tidak pantas untuk dimakamkan di samping sang ayah lalu pergi dari sana. Saat di rumah, ia pun kembali mengangkat telepon yang berdering, di mana sang penelpon tersebut bernama Sun-hye. Dan anehnya, gadis ini meminta pertolongan karena akan dibunuh oleh sang ibu. Lalu meminta Seo-yeon untuk datang ke kota Yongchon ke alamat daerah Baosang-op nomor 4. Tapi ya, karena Seo-yeon merasa kalau ini hanyalah telepon usil, dia pun menutup telepon tersebut. Namun setelah itu, dia pun nampak bingung ketika melihat sebuah surat di atas meja. Sebab alamatnya sama persis seperti yang diucapkan penelpon misterius itu. Pada malam hari ketika tertidur, Seo-yeon terbangun karena mendengar dentuman yang kencang. Dia pun langsung mengecek ke seluruh ruangan dan ternyata menemukan kalau figuranya terjatuh. Dia pun berniat memasangnya kembali. Namun paku yang ingin dia pasang selalu tertelan ke dalam dinding. Dan akibat keanehan ini, Seo-yeon pun bergegas membongkarnya dan menemukan sebuah tangga misterius menuju area basement. Dengan ragu dia pun menyusuri tiap anak tangga dan menemukan sebuah kursi tua beserta sebuah boneka. Dan terlihat ruangan itu tampak sangat mencekam.
lalu menemukan sebuah kardus berisi buku diary dan berbagai barang yang berasal dari tahun 99. Saat dibaca, isinya pun cukup mengerikan karena membahas tentang tata cara mengusir setan dan pembunuhan. Ditemukan pula sebuah foto gadis yang nampak asing baginya. Dia pun bertanya kepada sang paman dan bilang kalau ini adalah Yong-sok, anak dari seorang dukun wanita. Dan ya, memang tidak banyak informasi yang ia dapatkan dari pamannya. Tapi dalam perjalanan pulang, dia pun menemukan toko Sunhee, toko yang dimaksud Yong-sok. Dan saat di rumah, telepon misterius itu berdering lagi. Terdengar teriakan Yong-sok meminta tolong karena dia mau dibakar ibunya. Lalu adegan berpindah ke waktu yang lain, di mana Yong-sok tengah diseret sang ibu menuju sebuah ruangan, di mana dia berusaha kabur dari cengkraman sang ibu yang telah menyiapkan perapian. Tapi anehnya, walau berbeda waktu, tiba-tiba muncul asap dari balik dinding. Keesokan paginya, mereka kembali mengobrol lewat telepon. Soyeon menjelaskan jika mereka berada di rumah yang sama namun di waktu yang berbeda. Dan sebagai bukti, Soyeon memberitahu kalau pada hari itu akan ada kecelakaan pesawat. Namun Yong-sok jelas nggak percaya begitu saja kemudian menutup teleponnya. Kemudian adegan berganti dengan Yong-sok sedang makan malam bersama ibu angkatnya. Di sini dapat kita lihat kalau hubungan antara mereka berdua memang tidak harmonis. Bahkan Yong-sok kerap bersikap aneh agar ibu sambungnya kesal. Namun gak lama, tiba-tiba muncul sebuah berita tentang kecelakaan pesawat yang sebelumnya diceritakan oleh Seoyeon. Sontak hal ini membuat dia percaya kalau Seoyeon berasal dari masa depan. Lalu langsung menelponnya, kemudian bertanya tentang perkembangan zaman serta artis idolanya. Dan sebenarnya ya, dia pun juga ingin tahu tentang nasibnya di masa depan. Namun, mengurungkan niat itu karena sang ibu tiri pernah berkata kalau dia hanya akan mendapatkan nasib sial yang tragis, di mana hal ini membuat dirinya dikurung di dalam rumah dan tidak boleh keluar ataupun bertemu orang lain. Kedekatan antara kedua gadis ini semakin akrab tatkala Yong-sok bercerita kalau ibu kandungnya sudah meninggal saat masih kecil. Sebab Seon pun juga bilang kalau telah kehilangan sang ayah sejak kecil akibat kebakaran yang disebabkan oleh sang ibu karena lupa mematikan kompor saat memasak. Jadi terjawab sudah kenapa dahulu Soyeon bersikap kasar kepada sang ibu saat di rumah sakit. Apalagi kebakaran tersebut meninggalkan trauma serta luka bakar yang mengerikan pada kakinya. Setelahnya, Seoyeon pun sadar kalau mungkin saja dia dapat mengubah hal tersebut karena saat ini tengah menelpon ke masa lalu. Namun saat ingin membicarakannya, tiba-tiba Yong-sok menutup telepon karena sang ibu tiri telah pulang ke rumah. Adegan pun beralih ke tanggal 21 November tahun 1999. Pada momen ini, Seoyeon serta keluarganya tiba di rumah Yong-sok karena ingin membeli tempat tersebut. Dan ternyata itu adalah pertama kalinya mereka berdua bertemu. Karena hal ini, ia pun segera menelpon Soyeon dan memperdengarkan suara ayahnya. Sadar jika temannya ini sangat merindukan sosok beliau, Yong-sok pun berencana untuk mengubah keadaan dengan mencegah kematian ayah Seoyeon. Waktu pun berlanjut ke tanggal 27 November, di mana hari ini adalah saat peristiwa kebakaran itu terjadi. Untuk menepati janjinya, Yong-sok pun nekat kabur dari rumah agar dapat mencegah hal tersebut. Saat di sana, nampak ibu Soyeon lupa jika sedang memasak dan meninggalkan kompor yang sedang menyala. Sedangkan Seon kecil sedang bermain bersama ayahnya. Namun di tempat lain, Soyeon yang tengah menunggu dengan cemas di kamar, tiba-tiba terkejut karena sekarang luka bakar di kakinya telah hilang dan ia memiliki HP-nya. Setelah itu sebuah keanehan pun terjadi, sebab kehidupannya telah berubah 180 derajat. Ia nampak lebih cantik, serta rumahnya terlihat modern dan mewah. Lalu setelah itu, dia bertemu dengan ibu dan ayahnya yang masih hidup. Yang berarti kalau aksi Yong-sok berhasil mengubah masa depan. Setelah itu, pertemanan mereka semakin akrab. Untuk sedikit membalas budi, Seoyeon yang dari masa depan sering memutarkan lagu dari musisi kesukaan Yong-sok untuk dia rekam di tape recorder. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, Seoyeon malah semakin sibuk dengan kehidupan barunya, sehingga pertemanan mereka menjadi renggang karena jarang berkomunikasi.
Di sini nampak perbedaan kehidupan antara Seoyeon dan Yongsok. Seperti ketika Seoyeon sedang memakan makanan enak, Yongsok hanya makan sayuran. Atau ketika Seoyeon sedang berjalan-jalan, Yongsok hanya diam di rumah dan terkurung di dalam keseharian yang membosankan. Suatu hari Seoyeon melupakan janjinya untuk menghubungi Yongsok karena sibuk menghabiskan waktu dengan orang tuanya. Di mana hal ini membuat Yongsok kesal dan memaki Seoyeon saat menelpon. Namun ternyata kejadian itu dipergoki oleh sang ibu tiri, sehingga dia langsung mengikat Yongsok pada sebuah kursi sambil diberi mantra karena merasa kalau sikap kasar anak ini akibat kerasukan setan. Kejadian mengerikan itu terbawa hingga ke mimpi Seoyeon. Lalu setelahnya, mencoba mencari info tentang Yongsok di internet. Dan benar saja, dia pun menemukan berita tentang dukun yang membunuh anak tirinya saat ritual pengusiran setan. Di mana artinya, berita itu adalah tentang Yongsok. Di tempat lain terlihat kalau sang ibu tiri sedang membawa ayam ke toko Sunhae dan membeli beberapa bahan untuk melakukan pengusiran setan. Yang artinya berita itu akan segera menjadi kenyataan. Karena ya terlihat saat di rumah, wanita ini tampak sedang menyiapkan beberapa mantra dan alat untuk melakukan ritual. Alhasil ketika telepon berbunyi, Seoyeon langsung mengangkatnya untuk mengabarkan berita itu ke Yongsok. Lalu menyuruh kawannya untuk berjaga-jaga atas serangan yang akan membunuhnya. Dan benar saja, secara diam-diam, sang ibu tiri masuk ke dalam kamar karena melihat sang anak sedang tertidur dan berniat untuk menikamnya. Namun hal ini dapat dicegah karena dia berhasil mengelabui sang ibu tiri dengan boneka. Sebab sedari awal tengah bersembunyi dari balik pintu. Dan ketika melihat ibu tirinya sedang memegang belati, amarahnya pun langsung memuncak dan dengan murka menikam ibu tirinya hingga tewas. Setelah kejadian itu, ia langsung menelpon Seoyeon untuk mengabarkan jika dia baik-baik saja dan dapat bebas keluar dari rumah yang mengurungnya selama ini, sehingga dapat melihat dunia yang sesungguhnya. Setelah itu sosok Yongsok menjadi liar akibat lama tidak merasakan kebebasan dan kerap melakukan hal yang dia suka, seperti membeli makanan dan pakaian. Hingga suatu hari, pada saat dia memesan stroberi kepada Sungho, tiba-tiba pria itu menemukan hal tak terduga ketika membuka kulkas di rumah Yongsok karena menemukan sebuah potongan kepala di dalam plastik hitam. Dan hal ini jelas membuat Yongsok marah. Lalu adegan berpindah ke Seoyeon sedang makan siang bersama ayah ibu serta paman Sungho. Tapi tiba-tiba terdengar suara dering telepon dari kamar. Dan saat diangkat, dia pun mendengar suara pria yang memohon agar tidak dibunuh. Karena takut, dia pun menutup telepon itu. Namun saat kembali makan bersama keluarganya, dia bingung karena paman Sungho tidak ada di sana. Dan saat bertanya kepada orang tuanya pun, mereka malah tidak mengenali orang tersebut. Dia pun mengecek kebun milik sang paman yang terlihat sudah lama terbengkalai. Kemudian pergi ke kantor polisi untuk bertanya tentang nasib paman Sungho. Dan seorang petugas pun berkata kalau pria itu sudah lama meninggal akibat dibunuh dan dimutilasi. Hal ini pun membuat Seoyeon curiga terhadap panggilan telepon sebelumnya, sehingga mencari berbagai cerita tentang kejadian itu dan menjadi yakin kalau yang membunuh paman Sungho adalah Yongsok. Alhasil Seoyeon langsung menelpon temannya itu dan tanpa basa-basi membahas aksi brutalnya yang menyebabkan ia dihukum seumur hidup. Yongsok yang mendengar berita ini langsung menjadi kesal dan tidak terima tentang perlakuan temannya tersebut, sehingga sosoknya berubah menjadi kasar bahkan tidak segan memaki. Sebabnya dia merasa bahwa kawannya ini mempunyai hutang budi karena dia telah menyelamatkan ayahnya. Karena itulah dia pun merasa kalau berhak untuk ditolong juga agar tidak ditangkap polisi dan meminta Seoyeon untuk mencari tahu kenapa aksi pembunuhannya bisa terungkap. Tapi hal ini membuat Seoyeon kecewa dan takut, sehingga berusaha memutus telepon agar tidak dihubungi lagi. Yongsok yang kesal akhirnya membalas dendam dengan membunuh ayah Seoyeon di masa lalu, di mana hal ini menyebabkan Seoyeon kehilangan kekayaannya lagi, di mana hal ini dia sadari ketika naik mobil bersama ayahnya.
Dengan perasaan campur aduk, dia pun menuju rumah lamanya yang kembali tampak terbengkalai dan menemukan tulisan yang menyuruhnya untuk mengangkat telepon. Dan ya benar saja, gak lama kemudian, Yong-sok pun menghubunginya. Dalam percakapan mereka, Seo-yeon langsung memaki dan marah karena telah kehilangan ayahnya lagi. Namun hal ini tidak mempengaruhi Yong-sok. Dia pun tetap menyuruh untuk mencari berita tentang penyebab kenapa dirinya bisa tertangkap. Jika tidak akan mengancam untuk menyakiti Seo-yeon waktu kecil serta ibunya. Jadi ya dengan terpaksa, Seo-yeon menelusuri hal tersebut lalu menemukan fakta bahwa penyebab Yong-sok tertangkap adalah karena pisau yang dia gunakan untuk membunuh ditemukan oleh seorang pemulung. Sehingga polisi dapat melacak pelakunya. Kemudian setelah itu Yong-sok bertanya kapan dan di mana pemulung itu menemukan barang tersebut. Namun alih-alih memberi info yang benar, Seo-yeon mengarahkan teman gilanya ini ke sebuah gudang tua karena melihat sebuah berita kalau tempat tersebut akan meledak akibat tabung gas pada jam 5 sore. Di mana hal ini dia katakan karena berharap kalau Yong-sok akan tewas dalam kecelakaan tersebut. Setelah scene kecelakaan itu, kita pun melihat kalau sejenak Seo-yeon merasa senang. Namun gak lama, hal ini terbuyarkan karena telepon berbunyi lagi. Dan ketika diangkat, ia mendengar sosok dirinya yang masih kecil. Dan ya, seperti yang kita duga, kalau Yong-sok selamat dari ledakan tersebut. Dan setelahnya, karena kesal, dia pun menyiksa anak kecil ini dengan merebus dahan pohon persik dan beralasan kepada anak kecil itu kalau dia akan mengusir setan pembohong di dalam diri Seo-yeon kecil. Dan ya, saat menyiram air panas tersebut, membuat Seo-yeon di masa depan berteriak hingga kesakitan. Lalu tadi sangka Yong-sok pun mengungkap sebuah fakta mengenai peristiwa kebakaran dahulu, di mana penyebabnya bukanlah sang ibu, sebab dia pun melihat sendiri kalau ibu Seon telah mematikan kompor, namun dinyalakan lagi oleh Seo-yeon di saat kecil, dan lupa karena hal tersebut karena sibuk bermain. Jadi ya bisa dibilang kalau dia sendirilah penyebab kebakaran itu. Setelah itu akhirnya Yong-sok mengetahui penyebab kenapa dirinya bisa tertangkap. Kemudian langsung menghabisi pemulung yang menemukan pisau miliknya. Dan hal ini membuat timeline di buku catatan polisi ikut berubah. Berganti ke kasus hilangnya Seo-yeon sebab sang ibu membuat laporan tentang anak dan sang suami karena diduga telah menghilang. Para polisi pun merespon dengan cepat lalu segera mendatangi rumah Yong-sok karena di sanalah mereka berdua terakhir terlihat. Hal ini pun kembali membuat perubahan di masa depan, karena saat ini rumah tersebut dipenuhi dengan kulkas yang diduga berisi potongan tubuh korban yang telah dibunuh oleh Yong-sok. Dan terlihat kalau sepertinya wanita itu pun masih berkeliaran di dalam rumah tersebut. Seo-yeon pun mencoba menelusuri rumah tersebut dan kembali ke dalam ruangan basement yang saat ini telah berubah menjadi ruang penyiksaan, di mana dia pun kembali menemukan sebuah telepon. Gak lama sebuah panggilan pun datang. Namun kali ini, ibunya lah yang melakukan panggilan. Sontak Seon pun langsung menyuruh sang ibu dan polisi untuk pergi dari sana dengan bilang kalau Yong-sok adalah seorang pembunuh. Tapi hal ini sudah terlambat, di mana wanita gila itu tiba-tiba menyerang sang ibu dan membunuh para polisi. Lalu pada akhirnya kini mereka berdua bertemu di dalam situasi yang menegangkan, di mana Seo-yeon harus adu mekanik dengan sosok Yong-sok di masa sekarang yang sudah menjadi tua. Tapi ya seperti yang kita tahu, bagi seorang psikopat umur hanyalah sebuah angka. Mereka pun berebut untuk mengangkat telepon yang sedang berdering, di mana dengan sekuat tenaga Seo-yeon melawan Yong-sok yang selalu menyerangnya, diiringi dengan aksi kejar-kejaran di dalam rumah. Dan terlihat kalau ibu Seo-yeon di masa lalu juga mengalami hal yang sama. Mereka berdua pun secara bersamaan berhasil lolos dengan mengunci diri di dalam kamar. Kemudian sang ibu kembali menelpon dan dapat berbicara dengan lebih bebas. Seo-yeon pun menyuruh sang ibu mengambil tabung pemadam sebagai alat membela diri. Namun sayangnya, sang psikopat memancing sang ibu keluar dengan sosok Seon yang masih kecil, di mana Yong-sok di masa depan pun tengah mendobrak pintu kamar menggunakan sebuah parang. Dan karena pancingan ini, sang ibu pun berhasil diserang. Namun demi menyelamatkan anaknya, dia mampu menangkap parang itu menggunakan tangan kosong. Seo-yeon yang mendengar hal ini melalui telepon pun hanya bisa menangis dengan kejadian tersebut. Dan sang psikopat pun berhasil membuka pintu
lalu berniat membunuh dirinya. Namun di saat yang genting ini, sang ibu dengan nekat mengorbankan dirinya untuk menjatuhkan diri bersama Yong Sok hingga mereka berdua nampak telah sekarat di lantai 1. Sadar kalau sosok psikopat itu telah menghilang, Seoyong pun langsung bergegas keluar untuk mencari sang ibu, seperti ke rumah sakit hingga kuburan. Lalu, saat menemukan sebuah makam yang diduga adalah ibunya, dia pun hanya bisa menangis seakan menyesali semua hal yang telah terjadi. Tapi nggak lama, tiba-tiba terdengar suara wanita yang memanggil dari kejauhan, di mana itu adalah ibunya sendiri. Hal ini jelas membuatnya lega, karena bertemu ibunya dalam kondisi masih hidup. Sebab ya seperti kita tahu, selama bertahun-tahun, hubungan mereka pun tidak akur akibat kebakaran di masa lalu. Namun kini, Seoyeon dapat tersenyum bahagia dan mensyukuri keadaannya saat ini. Namun film belum selesai, karena setelah after credit, kita mengetahui jika sosok ibu yang Seon lihat adalah sebuah halusinasi. Sebab Yong Sok selamat setelah jatuh dari lantai 2. Kemudian setelah dewasa, menelpon ke masa lalu untuk memberitahu tentang hal yang akan terjadi. Di mana pada akhirnya, terlihat kalau selama ini, Seon pun tertangkap dan disekap selama 20 tahun. Lalu film pun selesai.